gitu loh. Mohon izin, untuk tahun 2007 kita juga pernah menerapkan program namanya Buterpas. Ini dalam rangka mengikis budaya pungli, karena kita tahu yang di dalam itu orang susah, gundah gulana dan lain sebagainya. Soal tempat itu akan menjadi sebuah kita semua suka kenyamanan, jadi tetap yang namanya di dalam, di tengah ketidaknyamanan berusaha untuk nyari itu. Nah, dilalah yang kita tangani itu ya orang-orang yang kebetulan nyun sewu lagi ada bermasalah dengan masyarakat. Dan kebetulan kalau ketemu orang yang di luar kebutuhannya tadi tinggi, enak, nyaman, di dalam pengen enak, nyaman, di sanalah ruang-ruang pungli itu terbuka. Mohon izin. Kemudian tahun 2012 kami juga menerapkan Getting to Zero Halinar, HP pungli dan narkoba. Faktanya sampai hari ini berita-berita itu juga terus beredar. Tapi mohon izin ini sekali lagi kepada semua yang hadir di sini, semakin hari hal-hal tersebut itu sudah semakin dikikis oleh kita dengan program-program yang sebenarnya siapa sih yang suka kalau ada hal-hal yang seperti ini, ada penyimpangan, nggak ada yang senang, Pak. Sedih, dan kami melakukan hari ini, teman-teman Kadipas seluruh Indonesia ada di Jakarta. Untuk apa? Untuk kita kuatkan bahwa tolong harus diberantas. Mumpung momentumnya ada. Saat sekarang, Bapak Presiden telah 10.000 pun akan ditangani, maka kita mari sama-sama momentum ini kita gunakan untuk berkontribusi memberantas pungli di bumi pertiwi ini. Saya pikir semangatnya adalah sama. Kami pun tidak suka ada itu. Pelayanan kepada WPP, pelayanan kepada masyarakat sekarang sudah berbasis IT. Birokrasi coba kita potong. Remisi online, PB online, CMB online, CMK online, semua sudah online. Ini harapannya mudah-mudahan tatap muka semakin sedikit ditemui oleh keluarga dan narapidana. Mudah-mudahan suatu hari lapas rutan bebas dari pungli dan kita bisa membina mereka dengan baik. Saya kira itu, Bang Adi, terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa, di dunia yang semua orang udah jadi penjahat, satu-satunya kesalahan kita adalah tertangkap basah. Di dunia yang semuanya orang pencuri, satu-satunya dosa adalah kebodohan. Thomas Hunter, jurnalis Amerika. Imigrasi, mungkin di lapas, mungkin di ICW, mungkin di YLKI, lu sendiri yang harus bener. Nggak mungkin nggak kalian tahu di YLKI atau di IC nggak ada pungli, kayaknya lo, nggak mungkin. Ya lebih baik ngakuin kayak ibu itu lebih bener daripada bukan kenyataan. Jangan ketawa dulu dong. Di DPR juga ada, belum tentu nggak ada. Iyalah, itu diakui. Nah, bukan apa-apa kalau kita sama-sama mengakui, nah, ayo kita nyoba jalan. Karena saya berpendapat, ya pendapatan saya kecil, tapi saya punya pendapat, yang begini bisa diatasi kalau kita mau semuanya. Kenapa enggak? Sungai yang tidak bisa membersihkan dirinya sendiri aja, sekarang bisa bersih. Apalagi orang yang punya mental begitu. Kalau niatnya mau, menurut saya bisa. Tepuk tangan juga boleh. Mana ada orang ngomong minta ditepuk tanganin selain saya. Ya kalau nggak ada orang mau tepuk tangan. Bodoh amat, nggak percaya. Mau disuruh nggak apa-apa. Nah, kemauan ini yang menurut saya rada penting. Artinya kalau kita sudah mau begini, mau berantas korupsi, nggak bisa sendiri-sendiri dalam arti dan nggak bisa menyalahkan masyarakatnya. Kok masyarakatnya ngasih duitnya gitulah apa? Kalau ditolak masyarakat itu nggak akan berani lah. Dia punya apa? Mau dilapas, mau tidak dilapas, sama aja. Ibu nggak usah terlalu kecewa sendiri kok dilapas diomongin begini. Bu, yang lain tinggal diomongin apa tidak, gitu aja, Bu. Ini yang di depan-depan tinggal instansinya, kementeriannya diomongin apa enggak, diomongin sama, Bu. Tapi kembali tadi, beranilah kita ke arah sana karena inilah perbaikan. Udah di sini saja, cuma saya mau pengen kasih nasihat sedikit sama Dik Karni ini. Iyalah, punya
piala Panasonic aja ditunjuk-tunjukin. Lu tahu, gua punya lebih dari 2 di rumah. Enggak gua tunjukin siapa-siapa. Dengar dulu, jangan jawab dulu. Dapatnya kan waktu zaman 20 tahun lalu kan. Nah berarti 20 tahun yang lalu gua udah lebih keren dari lu kan. Tapi yang lebih penting bukan itu, karena ini menyangkut media. KPI yang tidak membolehkan atau memberi sanksi nggak boleh putar ulang itu menurut saya nggak benar. Belum pernah ada sanksi satu komisi kepenyiaran untuk nggak boleh ulang. Kalau memang itu dianggap nggak benar, tuntut aja Karnil Yas. Tapi kalau itu kan ragu-ragu lagi. Nah di sini nih penyakit kita, televisi kita ini menjadi nggak benar. Kalau itu benar boleh, siarin aja. Nanti pas saya ngomong begini, siaran ulang hari Sabtu, berani nggak KPI ngarang? Nggak berani loh sama saya, mereka nggak tahu kali tahu nanti ya. Ini yang mestinya dibenerin. Nah, logika ini saya mau kembali supaya soalnya kamu jangan senang merasa dibela. Wah, ini. Ya, saya kamu itu dibela. Coba ya karena lagi ngoceh terus. Ya, nggak berani, gantiin nggak berani. Bukan, karena gini ya, supaya kita bisa kayak tadi loh, alasan-alasannya jangan pegawai ini sedikit, lalu kita boleh dong begitu, enggak. Saya hanya mau supaya logikanya pas saja. Masyarakat harus berani dong, enggak. Bapak-bapak yang punya kuasa, punya akses, lebih dulu berani. Soalnya masyarakat kalau berani mengalahkan apa yang selama ini Bapak pikirkan. Dramatisasi mereka jauh lebih berbahaya. Sekian, terima kasih. Pemirsa, ada sedikit benarnya omongan. Ya, sedikit. Daripada gak ada lebih ya sedikit. Bahwa korupsi itu ya nggak hanya di lapas, di mana-mana. Di negara kita pungli itu ya di mana-mana. Bahkan saya berani mengatakan kita kadang-kadang gembira orang ditindak karena korupsi, tanpa kita sadar bahwa semua kita juga koruptor. Ketika kita nggak mau ditangkap polisi gara-gara lampu merah dan minta damai, ya itu korupsi. Ketika kita ngurus HGB, kita kepingin jalan pintas, kita selipin amplop, ya kita juga korupsi. Tapi biasanya orang itu, kalau orang lain yang korupsi, dia teriak-teriak. Kalau dia sendiri atau keluarganya yang melakukan, tenang-tenang aja deh. Apalagi kalau dibagi-bagi. Jadi culture atau apa, saya nggak ngerti Pak. Ketika kita dilayani dengan baik, kita itu rasanya malu nggak sih? Nggak ada terima kasih. Karena nggak sopan banget kita ngambil taruhlah AGB atau izin bangunan, gampang. Nggak usah lah kita urus paspor di imigrasi. Pak, tenang aja Pak, Bapak duduk aja, sebentar juga selesai. Rasanya nggak kasih itu kok berat gitu loh. Apa gimana ini? Apa ini memang udah penyakit kita? Profesor Sosiolog Hukum, Profesor Sujito. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendapatkan giliran ke akhir dan selama saya menunggu ini saya mendapatkan banyak masukan lewat WA. Anak istri saya kecewa berat. Diskusi ini betul-betul hanya untuk mengeluarkan unek-unek dan kemudian ada yang defensif. Dan ini juga dikemukakan oleh teman-teman saya. Lebih dari 25 orang kecewa. Dan saya pun termasuk yang kecewa. Kenapa kecewa?
Saya setuju bahwa yang namanya pungli ini penyakit menaun, ya, tetapi bukan sekedar ukuran waktu, tetapi dilihat dari intensitas dan kualitasnya, pungli ini semakin ngegilani, semakin parah. Yang pertama itu. Yang kedua, namanya pungli ini kejahatan. Ini kejahatan sosial. Tetapi ada yang menyebut ini budaya. Nah, ini sudah bagi saya ini kekeliruan besar. Karenanya budaya itu muncul karena peradaban. Peradaban itu di dalamnya ada budi pekerti. Budi pekerti yang luhur itulah yang menghasilkan kebudayaan. Nah, pungli ini apakah dari budi pekerti yang luhur? Kan tidak. Ini dari nafsu yang serakah. Oleh karenanya saya ingin mengingatkan, jangan menyebut pungli ini sebagai kebudayaan, sebagai bagian budaya, tetapi ini kejahatan. Nah, kalau kita sudah sampai pada kesimpulan kejahatan, ini harus ditindak. Yang belum harus dicegah. Aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab yang besar. Tapi kalau itu budaya, salah-salah malah diapresiasi. Yang ketiga, Bang Karni, yang saya tahu apa yang sudah terjadi dengan pungli yang sedemikian parah ini, terlanjur membentuk mindset masyarakat yang saya sebut sebagai kepercayaan primordial yang irasional. Apa itu? Masyarakat sudah kadung percaya bahwa yang namanya pungli itu bisa menyelesaikan masalah. Tanpa pungli akan dihambat. Ini sudah tertanam. Contoh tadi dari pemilik kapal. Apa salahnya sih kalau memberi? Padahal begitu itu dalam kerangka sosiologi hukum bisa ditafsirkan itu ijon. Memberi dulu, siapa tahu besok saya juga memerlukan pelayanan. Nah, bibit-bibit seperti itu sudah ada. Saya sebelum kesini bincang-bincang dengan para notaris. Saya ngajar di notariat juga. Notaris itu mempunyai staf. Ke BPN mestinya tidak boleh ada pungli. Tetapi dari kantornya sudah diberi. Ini nanti untuk memperlancar urusan. Sehingga di situ kita melihat tanpa disuruh pun sudah ada bukan pungli, tapi sokli, sogoan liar. Lah antara pungli dengan sogoan itu sebetulnya kan dua sisi mata uang yang sama. Lah disitulah kita melihat ini bukan persoalan yang disebut pelayanan publik saja, tetapi ini juga sudah parah, ini menjadi masalah masyarakat. Oleh karenanya, kalau kita mau berbicara pungli, jangan semata-mata memojokkan pemerintah, memojokkan polisi, memojokkan birokrat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengubah mindset masyarakat yang sudah terlanjur percaya primordial irasional itu. Ini pekerjaan berat dan ini PR bagi bangsa. Bagi saya sebetulnya sangat berharap melalui diskusi ini muncul saling adu konsep. Tetapi saya kecewanya ada Satgas Perhubungan. Belum ada konsepnya ternyata. Mau berbuat apa? Strukturnya yang seperti itu apakah sudah ideal? Mau melangkah kayak apa? Dan bagaimana nanti publik bisa mempercayainya? Belum ada. Sehingga publik menjadi pesimis itu saya bisa memahami. Yang Satgas Nasional lebih-lebih ini dari banyakan Polri. Kita tahu ya dari sisi masyarakat kredibilitas Polri itu di mata masyarakat kan kurang, Pak. Maaf ini. Kita berbicara apa adanya seperti itu. Sehingga kalau ini ditangani Polri, maka kemudian muncul dalam bahasa sosiologis, bahasa Jawa. Nek arep nyapu lantai sing kotor, ojo nganggo sapu sing kotor. Nah, kalau ingin membersihkan lantai yang kotor, jangan menggunakan
sapu yang kotor. Nah, kita melihat ini sapu-sapu ini bersih apa kotor? Masyarakat belum meyakini satgas-satgas ini sebagai sapu-sapu yang bersih. Nah, kalau itu sampai seperti itu, kredibilitasnya sulit kita mengajak masyarakat. Nah, sekarang tantangan bagi Satgas dan kepolisian, bagaimana membuktikan bahwa dirinya bersih. Sekian banyak polisi, tetapi yang bisa ditangkap hanya berapa tadi, ratusan. Padahal polisi kan ribuan, Pak. Yang di jalan-jalan yang suka pungli itu, bagi masyarakat bisa dihitung ratusan. Itu sekarang masih ada atau harus kita tutup-tutupi? Kita perlu kejujuran ini. Tanpa ada kejujuran, kita basa-basi di sini, kita hanya mengelabui masyarakat. Nah, oleh karenanya, bagi saya, yang namanya pungli harus kita kategorikan sebagai kejahatan sosial. Yang kedua, harus ada satu program pemberantasan pungli yang progresif. Jangan konvensional, jangan hanya sporadik, jangan hanya insidental, apalagi hanya dengan satgas. Ini harus betul-betul sebagai program yang sistemik dan konstitusional. Yang kedua, jangan terjebak kepada penegakan hukum konvensional yang legal positivistik. Pungli itu ada nggak kata-kata pungli di dalam KUHP? Nggak ada kan? Nah, nanti kemudian mau dikatakan kejahatan, mana pasalnya? Masuk suap, Pak. Nah, masuk suap, suap itu lain dengan pungli. Ya, itu kan. Iya, tapi itu kan penafsiran. Lah, kalau orang yang pakai tekstual dalam memahami hukum itu lolos. Dan lebih dari itu, kalau itu sudah terbukti, siapa yang harus menjatuhi sanksi? Pak Ganjar saya salut, ingin menjatuhkan sanksi, tapi terhalang karena pendekatan yang ada selama ini legal positivistik, nggak ada dasar hukum untuk memecat. Repot seorang gubernur pun. Nah, kalau yang seperti ini tidak diatasi, kita masih konvensional, kita masih legal positivistik, kita tidak progresif, saya tidak yakin ini lebih banyak basa-basinya. Karena sebagaimana sudah, ini penyakit lama yang kronis diobati dengan obat lama yang dulunya sudah nggak mujarab digunakan lagi. Baik, Pak. Ini kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Karni. Penyakit lama yang kronis dan mindset yang sudah terbentuk. Saya kira karena itu saya sependapat dengan Pak Abu Bakar tadi. Kita apresiasi dengan gebrakan Polda, Mabes Polri, dan ternyata komandonya dari Presiden. Artinya ada keseriusan di sini dengan Presiden turun tangan. Ini pertama kali terjadi. Bahwa ini akan mencapai hasil atau tidak tergantung kepada kita semua, aparat, masyarakat, dan tentu saja konseptornya. Dan memang nggak ada jalan lain untuk maju kecuali kita berubah. Karena itu saya ingin dengar dari Pak Menteri PAN RB, yaitu Pak Asman Abnur, apa ini konsep yang ada secara nasional. Tes. Makasih Pak Karni. Cukup lama juga nunggunya, hampir 2 jam. Pertama, saya sebelum jadi menteri baru 2 bulan ini, Pak Menteri, saya mitra bersama-sama dengan kawan saya yang di sebelah. Kalau saya ketemu konstituen saya selalu bicara, kalau Bapak Ibu anaknya mau jadi orang kaya, jangan jadi pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu hidupnya cuma nyaman, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga, pulang tepat waktu,
tapi nggak bisa kaya. Jadi kalau mau jadi orang kaya harus jadi pengusaha, jadi pedagang. Nah, untuk itu filosofi ini saya pikir harus dijadikan dasar oleh aparatur sipil negara, bahwa memang kalau mau jadi kaya tidak bisa jalannya itu menjadi PNS. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah banyak dibicarakan, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kami di Menpan RB sekarang ada dua hal yang menjadi fokus, Pak Karni. Pertama, perbaikan pelayanan publik. Memang perbaikan itu, perubahan itu bisa cepat terjadi kalau kemauan pimpinannya keras untuk itu. Nah, Presiden kita sudah menentukan sikap, menyatakan sikap, memang perubahan dan pelayanan publik itu harus kita perbaiki. Nah, tentu ini tinggal kita meneruskan ke bawah. Nah, kalau ini sudah digelorakan oleh pimpinan tinggi seluruh aparatur sipil negara, saya yakin ini akan menjadi gerakan yang masif, yang akan menjadi suatu gerakan melakukan perubahan di dalam pelayanan publik ini. Dalam 2 bulan ini saya keliling, Pak Karni, ke beberapa daerah. Ternyata banyak juga daerah kita yang sudah berhasil. Kami sudah memetakan, bahkan dalam waktu dekat kami akan tetapkan lebih kurang 59 pelayanan publik yang bisa dijadikan role model. Jadi bisa dijadikan contoh. Nah, mudah-mudahan kalau sudah 59 daerah, kemudian kita tinggal menularkan ke sisa daerah yang masih belum kita anggap bisa memperbaiki pelayanan publiknya. Lalu saya serukan kepada seluruh instansi, kementerian, lembaga, nanti kita nggak usah lagi studi banding. Dari awal kita kerjanya banding-bandingin terus. Ini mohon maaf Pak Ustadz. Karena yang disorot kan waktu di DPR studi banding terus nih DPR. Nah, jadi ke depan kita rubah. Udah 59 itu tolong kunjungi seluruh daerah, saya imbau. Kunjungi ke yang 59 itu, nggak usah studi banding, tapi studi tiru aja. Lihat, tiru, kemudian copy paste, terapkan di daerahnya. Nah, saya yakin kalau ini ditularkan terus-menerus, ini akan lebih cepat terjadi perubahan itu. Nah, tapi pelayanan publik yang seperti apa? Nah, tidak bisa lagi pelayanan publik yang sistem konvensional kita pertahankan. Saya sepakat Pak, tadi disampaikan bahwa sistem yang kita terapkan nanti tidak boleh lagi orang mengurus sesuatu bersinggungan dengan penguasanya. Tidak boleh lagi orang harus datang sendiri. Nah, maka dari itu kami di Menpan RB menyerukan mau tidak mau tahun depan semua pelayanan publik harus menggunakan IT. Tidak boleh ditawar lagi. Nah, sistem inilah yang akan memperbaiki kita. Bukan orangnya, sistemnya Pak Karni. Banyak negara, kita lihat, negara-negara maju, itu sebuah perubahan itu tidak lagi tergantung orangnya. Tergantung sistemnya. Ada yang melanggar sistem kena denda. Ada yang melanggar sistem tidak lagi dilanjutkan prosesnya. Nah, ini mungkin butuh waktu, butuh sosialisasi. Nah, maka dari itu kami memulai dengan role model yang kami ciptakan, kami anggap itu adalah sebuah contoh yang perlu kita tiru. Banyak inovasi pelayanan publik Pak Karni. Saya kemarin ke Jawa Timur meninjau Kapolresnya Pak Boy. Itu ternyata Kapolres sekarang yang muda-muda itu banyak sekali inovasinya. Banyak sekali ide-idenya. Nah, salah satunya ini saya sampaikan, ada satu daerah Pak Boy, itu tinggal mencet satu nomor, kemudian dalam tempo 5 menit kalau ada kejadian, polisi sudah datang. Yang namanya panic button. Nah, ini satu hal kreasi dan ongkosnya murah, nggak mahal. Nah, maka dari itu
saya menciptakan role model ini agar bisa menjadi model nanti di seluruh Indonesia. Ada hal yang kami temukan juga, Pak Dirjen Imigrasi. Saya baru saja pulang dari Makassar. Ada 5 titik yang saya kunjungin sambil melaksanakan tugas pokok. Salah satunya adalah meninjau pelayanan publik di bidang imigrasi. Nah, memang karena ini proses ya, Pak Karni, kapasitas pelayanan publik kita dibandingkan permintaan yang ingin dilayani itu memang belum seimbang. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Tadi terjadi jam 4 pagi orang sudah ngantri karena mau pingin ngambil nomor saja. Nah, hal-hal seperti ini mungkin terus-menerus harus kita perbaiki, Pak. Bayangkan sebuah kantor pelayanan publik yang hanya 2 ruko harus melayani 400 sampai 500 orang yang ingin membuat paspor per hari. Sementara kapasitas mesin, kapasitas orang yang melayani itu hanya 170. Ini juga satu persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, maka dari itu, ke depan kami bekerja sama dengan Menkominfo membuat standar nasional pelayanan. Yang sekarang biarkan jalan inovasi itu. Nah, karena ini sudah menjadi satu model. Nah, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, ini menjadi satu model dan suatu kebanggaan buat daerah. Ini loh inovasi pelayanan publik kami. Nah, tinggal kita membuat standar nasional. Sebenarnya sudah berjalan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan, selalu saya menyampaikan kepada kepala daerah. Kepala daerah itu adalah pembina pegawai daerah. Jangan ragu-ragu. PP 53 sudah memberikan mandat, Pak Ganjar. Kalau ada ASN yang melakukan pelanggaran seperti OTT, itu beliau punya hak, Pak, untuk memecatnya. Punya kewenangan. Lalu kalau pegawainya tidak puas, kemana dia? Nah, kita ada namanya Badan Pertimbangan Pegawai. BAPEK namanya, Pak, istilahnya. Nah, saya setiap bulan sekarang memimpin rapat itu, seperti sidang di pengadilan, Pak. Jadi banyak sekali pegawai-pegawai yang diproses di situ, yang banding segala macam. Nah, di situ keputusan akhir kalau ada yang banding. Nah, saya akan mendukung, Pak, kalau memang nanti ada yang banding gara-gara di OTT, saya perkuat lagi sebagai ketua BAPEK, kita pecat pegawai-pegawai yang seperti ini. Ini efek jera yang harus kita terus-menerus kita sosialisasikan. Nah, terkait dengan kemampuan ASN, ini saya juga harus mengakui, Pak Karni, memang selama ini pegawai kita jumlahnya cukup lumayan banyak, 4.700.000 lebih ASN. Jadi kalau kita hitung cukup lumayan. Tapi kalau kita keluarkan tenaga yang di bidang kesehatan, kemudian tenaga guru, pendidikan, itu sebagian besar pegawai kita yang tinggal, setelah saya mapping, itu 64%, itu ternyata kemampuan ASN kita itu cuma administratif. Kalau kita bilang cuma pandai ngetik, Pak. Kalau masuk kantor, dia nggak punya inovasi, kemudian dia jam 11 sudah bingung apa yang mau dikerjakannya, datang cepat karena takut dengan absen itu. Nah, ini ASN ke depan ini nggak boleh lagi begini. Nah, maka dari itu kita sekarang akan mendorong pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing kementerian itu betul-betul berfungsi sebagai tempat latihan bagi pegawai-pegawai yang kita anggap belum punya keahlian ini. Ini proses kalau menurut saya. Yang penting perubahan itu sudah digelorakan oleh Bapak Presiden. Ini momentum menurut saya. Dari semua lini sudah disambut sekarang. Bahkan ada beberapa daerah sudah menyampaikan, Bapak, kami sudah menangkap beberapa anggota kami sendiri. Ini kan kesadarannya sendiri kan sudah dari dalam, Pak. Nah, ini tinggal kita pupuk. Saya yakin kalau kembali kita kepada sistem, kemudian sistemnya kita bakukan, tidak ada lagi bersinggungan antara pengurus dengan petugas, kemudian semua pembayaran itu melalui bank. Tidak boleh lagi sentuhan cash di situ. Nah, seperti di Jawa Timur, salah satu pelayanan samsatnya. Ada yang namanya sistem, sekarang Pak Karni, drive-thru.
Jadi kalau kita mau beli McDonald begitu, nah tinggal bayar, kemudian kita tunggu langsung keluar apa yang kita inginkan. Dalam tempo 5 menit, drive-thru sudah bisa melayani perpanjangan STNK. Ada lagi satu mesin. Mesin itu seperti kita datang ke ATM, kemudian kita pencet nomor STNK kita, kemudian berapa yang harus kita bayar, kemudian struk itu sudah menjadi bukti perpanjangan STNK. Ini kan inovasi yang luar biasa menurut saya. Ini memang secara internal ada tantangan, karena kadang-kadang ASN itu, pegawai negeri itu sudah ada pada posisi yang nyaman. Untuk merubah posisi nyamannya ini memang perlu tantangan. Inilah yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga, yaitu kemauan berubah dari pimpinannya. Nah, kemudian sanksi kita terapkan. Saya yakin negara maju dulu juga seperti ini. Nah, gelora ini harus kita pupuk terus-menerus. Nah, saya sebagai Menpan RB di samping pelayanan publik, sekarang saya juga konsentrasi Pak Karni, setiap pemerintahan daerah ke depan ini wajib hukumnya menerapkan sistem e-government. Yang di dalamnya juga ada e-budgeting. Sekarang kalau Pak Gubernur menganggarkan sesuatu yang menggunakan APBD, itu harus jelas dulu outputnya apa yang kita harapkan. Kira-kira apa hasil yang harus kita targetkan dengan uang APBD yang kita luncurkan itu. Misalnya petani, kita mau bantu dengan anggaran 5 miliar. Dengan anggaran 5 miliar ini naik nggak produktivitas petani? Nah, sistem e-budgeting inilah yang menjadi ukuran nanti kinerja bawahannya. Nah, Pak Gubernur nggak susah lagi menilai eselon 1-nya, eselon 2-nya, eselon 4-nya sampai sejauh mana kinerjanya. Dengan sistem e-government ini, dengan sendirinya nanti tidak perlu lagi ada penilaian-penilaian dari atasan langsung. Dengan ukuran kinerja inilah nanti kita memberikan reward kepada pegawai itu. Nah, maka dari itu 2 bulan ini saya memaksakan pada staf saya dan timnya agar PP tentang ASN ini dan tentang pengupahan pegawai negeri ini harus kita siapkan. Nah, sekarang sudah ada yang namanya tunkin, Pak, tunjangan kinerja. Nah, saya yakin dengan tunjangan kinerja yang transparan nanti dengan ukuran yang jelas, ASN ini tidak lagi mungkin kalau dia mau kaya mungkin tidak boleh jadi pegawai negeri, tapi kalau untuk hidup layak itu sudah cukup. Sekarang guru saja minimum gajinya 1 bulan sudah 9 juta lebih. Sudah di atas rata-rata menurut saya. Nah, tinggal bagaimana sekarang pengaruh upah dan pengaruh gaji ini terhadap kinerjanya. Inilah yang harus kita kawal bersama. Inilah tugas kepala daerah, tugas pimpinan lembaganya. Nah, mudah-mudahan ini bersinergi, sistem jalan, kemudian perubahan rekrutmen sistem yang kita harapkan nanti ke depan memperbaiki mutu pegawai ini jalan. Nah, saya harapkan nanti ASN ini tidak boleh kalah lagi dengan ASN Korea, ASN Singapura, ASN Jepang. Nah, tentu dengan sendirinya nanti kita akan lebih maju lagi. Baik. Demikian. Pemirsa, sekitar 90 tahun lalu ada seorang polisi di New York, namanya Frank Servico. Dia mengatakan perang melawan korupsi dari zaman dulu, sekarang, dan sampai ke depan tidak pernah mudah. Kita akan melihat semua orang bisa jadi korban. Orang lain, diri kita sendiri, bahkan anak-anak kita bisa jadi korbannya. Dan perang menjadi whistleblower, membongkar korupsi di kepolisian, korupsi rekan-rekannya sendiri. Dan dia dimusuhin dan ditembak. Dia tuli seumur hidup karena ditembak temannya sendiri ketika dijebak dalam operasi narkoba. Tapi 40 tahun kemudian setelah dia berjibaku demikian, polisi New York jauh lebih baik. Kita berharap ada Frank Servico di Republik ini. Kita ketemu LC yang akan datang.